Membuka di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada siang hari ini saya akan bagi dalam dua bagian penting, ya. Yang pertama berbicara tentang hati yang gembira. Itu adalah obat yang terbaik. Ya. Saudara, kalau berbicara obat, saudara langsung akan, pikiran kita akan langsung connect atau terasosiasi dengan sakit penyakit, atau dengan kesehatan, atau dengan kedokteran, ilmu kedokteran. Tapi ayat ini bilang hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Ya, artinya hati yang gembira itu mendatangkan kesehatan. Karena itu bisa menjadi obat yang manjur. Ya. Saya coba menghubungkan ayat ini, saudara, dari sudut pandang atau dari perspektif ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, ya. Saya temukan sumber-sumber. Makanya internet itu saudara pakai ya untuk cari ilmu, ya, bukan untuk cari gosip, ya. Saudara, kita kembali, ya. Kita melihat, saya temukan beberapa bagian yang bisa kita ambil, ya, bahwa hati yang gembira atau hati yang gembira itu yang mendatangkan kebahagiaan, ternyata memang benar-benar berpengaruh bagi kesehatan. Dilihat dari sisi ilmu kedokteran. Yang pertama, berpengaruh kepada sistem saraf. Ya, gembira atau kebahagiaan itu mempengaruhi sistem saraf. Ada satu zat yang bernama zat dopamin, ya, yang mana zat ini dihasilkan ketika keadaan hatimu sedang senang atau sedang gembira atau senang atau sedang bahagia, ya, sehingga menghasilkan zat yang bernama dopamin ini, meningkatkan suasana hati menjadi baik dan mengurangi stres. Kedua, kebahagiaan itu ternyata dapat membantu, saya cepat saja, dapat membantu mengurangi tekanan darah dan meredakan ketegangan serta memberikan dampak positif pada kesehatan jantung. Yang ketiga, berpengaruh kepada sistem kekebalan tubuh. Kondisi emosional yang baik dapat mendukung sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi kalau kondisi hati saudara baik, kalau kondisi hati saudara gembira dan bahagia, maka kekebalan tubuh atau imunitas meningkat. Saya banyak dengar cerita waktu COVID-19, ya. Itu pada saat dia sudah terinfeksi, itu waktu dia masih di rumah, dia sebenarnya bisa menghadapi penyakit itu. Tetapi justru ketika dia dibawa ke ruang isolasi, kemudian
diisolasi, dirawat, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa keluar, justru mulai tertekan, ya. Justru hatinya mulai kehilangan rasa gembira itu, stres, sehingga kekebalan tubuh justru semakin menurun, ya. Imunitasnya justru semakin menurun karena kondisi emosional yang tidak baik, karena hatinya yang tidak baik, ya. Jadi kegembiraan, hati yang gembira, hati yang sukacita itu meningkatkan imunitas tubuh, ya, meningkatkan kekebalan tubuh dari sakit penyakit. Yang terakhir, ilmu kedokteran bilang hati yang bahagia dapat mengatasi stres. Ya, tentu saja, ya. Saudara, kalau lagi dalam keadaan hati pikiran tertekan, kalau dihadapi dengan gembira, maka itu adalah obat yang manjur untuk mengatasi tekanan tersebut. Yang terakhir, dapat memperbaiki kesehatan mental, sikap mental, ya. Tentu saja kalau orang yang sedang dalam hati yang tidak baik, tentu saja dia akan mudah marah, tentu saja dia akan mudah tersinggung, ya. Tentu saja dia akan mudah terbawa perasaan. Orang katakan satu kata kalimat saja dia sudah tersinggung, ya. Mengaruhi sikap mental hati yang gembira itu, ya. Jadi hati yang gembira sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Mendatangkan kebaikan dan kesehatan di dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, dalam Amsal 17 ayat 62 bagian yang B. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Tulang jadi kering. Tulang itu jadi busuk, saudara, ya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini kalimat-kalimat ini adalah metafora atau kalimat yang melambangkan bahwa ada hubungan antara semangat yang patah itu dengan tulang yang kering, menggambarkan pengaruh suasana hatimu itu berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan, ya. Semangat yang patah atau putus asa dapat memberikan dampak yang tidak baik dalam hidupmu, dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan emosional seseorang. Kemudian tulang yang kering ini menggambarkan juga orang-orang yang letih, orang-orang yang lesu, ya, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang kehilangan gairah dalam hidup, ya, orang-orang yang sudah tidak mau lagi untuk berkembang di dalam hidup. Semangatnya sudah patah, saudara, ya. Gairahnya untuk hidup sudah patah, sehingga kehidupan beribadah pun hanya dianggapnya sebagai rutinitas belaka, ya. Tidak menganggap ibadah itu dapat mendatangkan berkat-berkat, tidak menganggap iring Tuhan itu dapat mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Ketika engkau sudah patah semangat, bahkan ketika engkau masuk kepada sebuah lingkungan yang positif sekalipun, maka itu dapat berubah menjadi lingkungan yang negatif dalam kehidupan Anda. Anda kehilangan sukacita, kehilangan gairah, kehilangan semangat. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Matius, marilah kepadaku kamu semua yang apa?
letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Amin. Engkau yang patah semangat hari-hari ini, engkau yang kehilangan gairah dan sukacita ikut Tuhan hari-hari ini, ya, mungkin tulang-tulangmu sudah mulai kering hari-hari ini. Jadi orang-orang yang masih punya gairah dan semangat, itu dia akan tetap setia untuk iring Tuhan. Amin. Dia akan semakin hari semakin menanti-nantikan akan Tuhan. Seumpama bagaikan burung raja wali, saudara, ya, yang justru ketika diterpa angin, diterpa badai, diterpa gelombang, dia justru terbang semakin tinggi, semakin kuat. Amin. Walaupun diterpa dengan berbagai persoalan, permasalahan keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan banyak hal lainnya, tetapi orang yang punya gairah, orang yang punya semangat, orang yang punya motivasi, orang yang punya vitalitas secara rohani, tidak akan mau membiarkan kehidupan rohaninya, tulang-tulangnya menjadi kering. Saudara, hari-hari ini yang mungkin tetap ikut Tuhan tetapi ada rasa kekeringan, firman Tuhan menjadi tepat bagi Anda hari ini. Dengan bersukacita. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah apa? Senantiasa, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Amin. Jaga hati kita, ya. Kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur, maka saya katakan orang-orang yang menyimpan kepahitan, orang-orang yang masih ada iri hati, orang-orang yang masih menyimpan kekecewaan, orang-orang yang masih menyimpan dendam kepada orang lain, itu adalah sumber penyakitnya. Amin. Ketika saudara semua masih menyimpan hal-hal itu, maka sama dengan saudara menimbun penyakit dalam tubuh ini. Haleluya. Haleluya. Kalau timbun penyakit dalam tubuh ini, mungkin 1 bulan belum berdampak, 3 bulan belum berdampak, ya, 1 tahun mulai rasa-rasa kepak kaki kanan itu serupa, bangun pagi serupa agak berat kan, ya. Lama-kelamaan ketika ditimbun dengan penyakit itu mulai menimbun, menggerogoti tubuh, lama-lama akan menghabiskan tubuh dan raga kita. Demikianlah dengan kepahitan, iri hati, dendam, itu adalah penyakit yang ditimbun dalam tubuhmu. Ya, haleluya, haleluya. Mari kita keluarkan semua itu, kita buang semua itu, digantikan dengan hati yang gembira serta hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Menjalani hidup hari-hari dengan bersukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4 bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mari jangan menimbun penyakit di dalam tubuh kita ini, ya. Penyakit bukan hanya berbicara, saya berbicara saat ini bukan hanya berbicara penyakit secara fisik, tetapi penyakit secara mental, kerohanian, psikologis kita, ya. Jauhkan dari hal-hal yang menggerogoti tubuh ini, ya. Berhubungan erat dengan pertumbuhan rohani kita. Orang-orang yang masih menyimpan kekecewaan, kecewa dalam keluarga, kecewa dalam pelayanan, dan kecewa dalam banyak hal. Saudara sedang menimbun penyakit rohani, ya. Engkau sedang membiarkan tulang-tulangmu menjadi kering. Engkau sedang membiarkan tulang-tulang itu menjadi busuk. Saya sudah utarakan bulan yang lalu kalau saya tidak salah. Iri hati itu salah satu penyakit yang bisa membusukkan tulang-tulangmu.
Ya, demikian keadaan hati kita. Kalau kita tidak gembira hari-hari ini, kalau saudara tidak penuh dengan sukacita hari-hari ini, kalau saudara tidak dipenuhi dengan rasa damai sejahtera hari-hari ini, maka engkau sedang menimbun penyakit di dalam tubuhmu, ya, di dalam otakmu, di dalam pikiranmu. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya tahu kita semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Tetapi firman Tuhan memberikan pesan yang jelas pada siang hari. Mari hadapi itu semua tetap dengan hati yang gembira dan dengan hati yang bersukacita di hadapan Tuhan. Ya, karena itu bisa menjadi jalan keluar atas setiap permasalahan dan pergumulan dalam hidup kita. Ya, dengan cara kita menghadapinya, pergumulan itu kita cara dengan hadapinya dengan cara tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup dalam ucapan syukur dan sukacita. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Angin, badai, gelombang datang menerpa yang namanya burung rajawali tadi, tetapi justru dia pergunakan angin yang kencang itu untuk dia semakin naik dan semakin tinggi, ya, untuk dia semakin melebarkan sayap-sayapnya, ya. Dia pakai gelombang angin, gelombang itu untuk dia semakin tinggi meninggalkan masalah itu yang berada di bawah, untuk dia makin tinggi, untuk dia melihat bahwa ternyata permasalahan itu, kalau kita terbang semakin tinggi, kita akan melihat justru permasalahan itu justru menjadi kecil. Amin. Haleluya. Saya tidak lepas dari permasalahan. Saya percaya saudara juga tidak lepas dari persoalan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk tetap semangat di dalam menghadapi hidup ini. Ya, gelombang boleh datang, kita pakai itu untuk kita terbang tinggi bersama dengan sayap-sayap burung rajawali itu, saudara. Melihat pergumulan persoalan itu justru menjadi kecil ketika Anda meningkatkan kapasitasmu, meningkatkan kemampuanmu, ya. Burung rajawali yang terbang tinggi itu berbicara kapasitas, berbicara kemampuan, saudara, berbicara keinginan, berbicara motivasi, ya, berbicara gairah dan energi, saudara, ya. Karena apa? Karena ada banyak orang ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan, justru dia terpuruk, dia tidak mau naik, justru dia tetap mau tinggal dalam persoalan itu, justru dia tetap mau dekat-dekat permasalahan itu. Tapi bagaimana burung rajawali ini, saudara, ya? Ketika dia menghadapi pergumulan persoalan, justru dia akan naik semakin tinggi, saudara, ya. Justru dia pakai itu semua untuk dia bergerak naik, untuk dia bergerak maju. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita terus bergerak naik, bergerak maju, ya. Haleluya. Tingkat level rohani kita, saya percaya, mari kita semakin hari semakin meningkat di hadapan Tuhan, ya. Next level faith, setiap hari tingkat iman kita, level kita semakin hari semakin meningkat, ya. Dan kalau kita sudah sampai kepada tingkatan seperti burung rajawali ini, saudara, ya, yang ketika persoalan datang, ada lagu bilang, ku bukan terbang tinggi bagai rajawali di atas segala persoalan hidupku. Ya, saudara, persoalan-persoalan boleh datang, permasalahan boleh datang, pergumulan boleh datang, ya. Tetapi kita tidak kehilangan gairah, tetapi kita tidak kehilangan semangat, ya. Tetapi sayap-sayap seperti burung rajawali, sayap-sayapnya tidak patah, tetapi justru dia semakin hari semakin terbang tinggi. Tapi justru semakin hari dia semakin naik. Tetapi justru semakin hari dia pakai kekurangan-kekurangan yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya. Haleluya.
Jangan kita jadi dicap sebagai orang-orang yang 10 tahun lalu rohani kita masih pamaraju, hari ini masih pamaraju lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. 10 tahun lalu ketika firman Tuhan Gembala sampaikan tersinggung, sekarang masih tersinggung lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. 10 tahun lalu ketika disampaikan tentang khotbah tentang yang menemplang, minggu depan tidak masuk gereja, hari ini masih lagi begitu. Di firman Tuhan dengan kasih Kristus disampaikan pada hari ini, ya, semakin hari kita semakin naik, semakin penuh dengan semangat, semakin penuh dengan gairah, ya. Kita tidak mau isi hidup kita, hati kita dengan timbunan-timbunan penyakit-penyakit itu, ya. Kita mau semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, tahun demi tahun, ya. Kita membentuk, kalau kedokteran bilang, imunitas sendiri, self immunity, membentuk kekebalan tubuh, ya, membentuk inner health, kesehatan dalam diri kita sendiri, ya. Kemudian secara rohani, ya, semakin hari semakin tahun, kalau orang hina, so biasa itu, ya, kecil itu, ya. Kalau orang singgung, biasa itu, so kecil itu, ya. Amin. Haleluya. Ditemplak oleh kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya ditemplak hari ini, saya percaya Tuhan mengasihi saya. Amin. Haleluya. Kalau ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, bersyukur, berarti Tuhan masih sayang. Bagaimana Ibrani bilang, ya. Haleluya. Kita sedang membentuk kekebalan, kesehatan rohani kita dari dalam, ya. Kita sedang membentuk kehidupan ini semakin hari semakin berubah di hadapan Tuhan, ya. Engkau yang sedang terluka hari-hari ini, ketika engkau bentuk hatimu, maka kesembuhan untuk pelan demi pelan itu terjadi. Amin. Haleluya. Orang yang masih sehat itu ketika dia luka, saudara, dia jatuh atau tergores atau apa, ketika kekebalannya masih berfungsi, maka dia akan secara otomatis akan menyembuhkan dirinya sendiri. Begitu pula kalau saya dan saudara membentuk kesehatan secara rohani kita, ya. Engkau yang sedang kecewa tahun ini, engkau terus diisi, terus berjalan dengan semangat bersama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya kekecewaan itu lama-kelamaan akan semakin hari semakin hilang, ya. Batu-batu yang dipersiapkan oleh Tuhan kemudian dibawa ke tempat penggilingan, di mana di tempat penggilingan itu batu-batu itu akan diremukkan, akan dihancurkan. Semua yang diperlukan untuk membuat batu itu menjadi berfungsi akan terjadi di tempat itu. Saya percaya kita semua yang ada di sini sedang Tuhan persiapkan untuk menjadi orang-orang yang berguna, berfungsi, bermanfaat, dipakai Tuhan dalam pelayanan. Tetapi untuk sampai kepada titik itu kita harus masuk ke dalam tempat penggilingan itu, di mana di situ saudara akan diremukkan, di mana di situ saudara akan dihancurkan, di mana di situ saudara akan digiling, di mana di situ saudara akan diproses, kemudian saudara akan keluar menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Dari Tuhan kiranya jadi bagian kita semua pada siang hari ini. Mari kita akan berdoa. Kita akan angkat satu pujian.